Saya mulai, Midi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke materinya. Kelihatan, Ji? Belum muncul. Belum, masih proses. Belum kelihatan materinya. Iya. Proses. Ya, sudah kelihatan. Sudah? Baik, kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras atau hardware. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Nah, perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Nah, hardware ini berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Perangkat masukan atau input. Perangkat masukan atau input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Ada beberapa perangkat masukan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mouse. Mouse adalah hardware yang berfungsi untuk input device. Mouse juga merupakan alat yang membantu dalam mengoperasikan sebuah komputer dan memiliki peranan dalam menggerakkan kursor di layar monitor, membuat pengguna dapat memilih objek yang diinginkan. Alat ini juga merupakan hardware atau perangkat keras yang memerlukan kabel agar dapat terhubung dengan motherboard. Keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk menginput device, untuk tes, nomor, simbol, dan perangkat untuk komputer. Barcode scanner. Nah, barcode scanner juga berfungsi untuk men-scan kode bar produk. Ini biasanya ditemukan ketika kita ke Alfamart atau Alfamidi. Touchpad. Nah, touchpad ini juga merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai petunjuk pointer kursor. Nah, bedanya mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Nah, cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Link pen. Fungsi dari line pen adalah untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Nah, line pen ini memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer dan kemudian direkam. Joystick. Nah, perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Nah, gerakan petunjuk atau kursor dikendalikan dengan menggerakkan tuan pada joystick. Nah, fungsi joystick juga adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung kita lanjut saja.
Perangkat keluaran atau output. Nah, perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Ada beberapa perangkat keluaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, monitor. Monitor atau biasa disebut dengan layar tampilan komputer ini merupakan salah satu alat output. Nah, monitor sendiri merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Monitor juga ini berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk keluaran dan proses yang dilakukan oleh komputer berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah handset atau earphone. Nah, kita dapat mendengarkan hasil program berupa suara dari komputer melalui speaker. Jadi, fungsi speaker untuk mengeluarkan audio atau suara. Bunyi. Proyektor. Perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya atau sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Proyektor tersebut berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Media proses komputer. Nah, proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmetika dan logika yang dilaksanakan pada data. Nah, pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Process Unit atau unit pengolahan pusat. CPU. Komputer tidak akan dapat berjalan tanpa CPU. CPU seringkali dikatakan sebagai otak komputer. Nah, dalam motherboard, CPU memiliki sirkuit tunggal terintegrasi atau single integrasi circuit yang dinamakan mikroprosesor. CPU juga memiliki dua komponen dasar, yaitu unit kontrol dan aritmetika atau logika unit atau biasa disingkat ALU. Prosesor Pentium. Nah, mikroprosesor Intel Pentium terkini termasuk Pentium 2, 3, 4, dan Action. Nah, kelas Pentium adalah standar terkini untuk chip prosesor. Selanjutnya, prosesor AMD. Prosesor AMD yang berfenomenal baik itu Athlon, Athlon XP, atau Thunderbird, dan seri Buron. Prosesor tersebut setara dengan Pentium 3. Adalah mikroprosesor yang banyak digunakan sekarang ini oleh sistem desktop high-end atau tingkat tinggi, workstation atau server. Media penyimpanan perangkat keras. Nah, media penyimpanan utama atau internal storage, yaitu RAM dan ROM. Nah, RAM ini adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Sedangkan ROM adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang bersifat permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang ketika meskipun komputer tiba-tiba mati. Nah, hard disk merupakan media penyimpanan luar atau ekstra penyimpanan data luar yang berfungsi menyimpan data atau program dalam kapasitas yang besar, mulai dari 540 MB, 1 GB, sampai dengan 120 GB, dan akan semakin terus bertambah kapasitasnya. Nah, floppy merupakan media penyimpanan data yang magnetic disk terbungkus oleh plastik protektivis dan keras. CD atau DVD. Nah, merupakan media penyimpanan data optical disk berbentuk piring dengan kapasitas penyimpanan data besar.
Flash disk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas penyimpanan cukup besar. Flash disk juga dihubungkan pada komputer melalui USB. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan pada Baharudin. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baharudin. Di sini saya mau bertanya, apa sih tujuan pokoknya dari sebuah sistem, dari sebuah perangkat komputer? Terima kasih. Oke, tujuan pokok dari perangkat keras komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainwidth. Nah, ketika elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kali ini ada tugasnya ya. Soalnya saya kirim ke grup saja. Atau masih ada yang mau bertanya? Firdayanti? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.